Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu memikirkan seseorang dan tiba-tiba orang itu menghubungimu? Atau ketika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lalu secara misterius, semesta seperti membuka jalan agar hal itu terjadi? Sebagian orang menyebutnya kebetulan, sebagian lagi percaya itulah bukti bahwa alam semesta merespons pikiran kita. Tapi benarkah semesta memiliki mekanisme untuk mendengar pikiran manusia? Apakah ada kekuatan tersembunyi di balik niat, doa, dan getaran emosi kita yang bisa mempengaruhi realitas? Mari kita pelan-pelan menyelami konsep ini. Karena meskipun terdengar mistis, banyak tradisi kuno dan penelitian modern yang mulai membuka tabir hubungan misterius antara kesadaran manusia dan energi alam semesta. Jika kita menengok jauh ke masa lalu, hampir semua kebudayaan besar di dunia memiliki pandangan bahwa pikiran manusia bukan hanya sekadar bayangan di kepala, tapi energi nyata. Dalam ajaran Hindu, ada istilah manis Shakti, kekuatan pikiran yang mampu memanifestasikan realitas. Dalam filsafat timur, seperti Taoisme, manusia dianggap bagian dari arus energi kosmis yang disebut Qi. Bahkan, dalam kepercayaan Jawa kuno, ada konsep Roso, kekuatan batin, yang mampu mempengaruhi dunia di luar dirinya jika seseorang mampu mencapai ketenangan sejati. Menariknya, ide-ide seperti ini bukan hanya dongeng spiritual. Ilmu pengetahuan modern mulai menyinggung konsep yang mirip, meski dengan bahasa berbeda. Dalam fisika kuantum, muncul teori bahwa pengamat bisa memengaruhi hasil pengamatan. Eksperimen terkenal double slit membuktikan bahwa partikel subatomik berperilaku berbeda tergantung apakah mereka sedang diamati atau tidak. Seolah-olah kesadaran manusia bisa memengaruhi realitas di tingkat paling dasar. Lalu apakah ini berarti pikiran kita benar-benar bisa menciptakan realitas? Kita perlu berhati-hati. Bukan berarti dengan sekadar memikirkan uang tiba-tiba jatuh dari langit. Namun ada hal yang lebih halus. Frekuensi mental dan emosional kita dapat menyelaraskan diri dengan peluang tertentu di dunia nyata. Ketika seseorang hidup dalam energi optimisme, syukur, dan ketenangan, ia memancarkan getaran yang berbeda dibanding orang yang tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan energi itu, entah bagaimana, mulai menarik pengalaman yang selaras dengan dirinya. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai resonansi psikologis. Sementara para spiritualis menyebutnya vibrasi energi. Tapi intinya sama. Kita tidak hanya hidup di dunia fisik, melainkan juga di dunia getaran. Bayangkan radio. Kalau kamu ingin mendengarkan musik jazz di frekuensi 89,2 FM, kamu harus menyetel radionya tepat di ke-89,2. Kalau kamu salah frekuensi, kamu hanya mendengar noise. Begitu juga dengan hidup. Kalau frekuensi batinmu penuh rasa takut, kamu hanya akan menarik kejadian-kejadian yang selaras dengan rasa takut itu. Tapi jika frekuensimu adalah rasa syukur, kamu mulai menemukan hal-hal yang membuatmu semakin bersyukur. Banyak orang mengira ini cuma omong kosong motivasi. Namun, coba lihat dari sisi ilmiah. Tubuh manusia menghasilkan medan elektromagnetik yang nyata. Jantung, misalnya, memancarkan gelombang elektromagnetik hingga beberapa meter di luar tubuh kita. Otak kita juga memancarkan gelombang, disebut gelombang otak, yang bisa diukur dengan EEG. Dan semua ini adalah bentuk energi yang berinteraksi dengan lingkungan. Maka, ketika seseorang berada dalam emosi tertentu, entah itu bahagia, marah, sedih, atau cinta, ia sebenarnya sedang memancarkan pola energi yang berbeda. Emosi bukan hanya perasaan dalam dada, tapi frekuensi nyata yang merambat keluar tubuh. Nah, kini pertanyaannya, jika tubuh kita memancarkan energi, dan alam semesta ini penuh dengan energi, apakah mungkin terjadi interaksi di antara keduanya? Beberapa tradisi kuno menyebutnya hukum resonansi semesta. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. Konsep ini kemudian dikenal di era modern sebagai Law of Attraction, atau hukum tarik-menarik. Meski sering disalahartikan, esensi dari konsep ini sebenarnya sederhana. Realitas eksternal adalah cermin dari getaran internal. Artinya, bukan dunia luar yang menentukan keadaan batin kita, tapi sebaliknya, keadaan batinlah yang membentuk realitas luar. Jika seseorang selalu merasa kekurangan, ia hanya akan menemukan lebih banyak alasan untuk merasa kurang. Tapi jika seseorang hidup dalam kesadaran cukup dan syukur, dunia mulai memberi alasan untuk bersyukur lebih dalam lagi. Mari ambil contoh sederhana. Pernahkah kamu memperhatikan saat kamu sedang jatuh cinta, dunia terasa lebih indah, langit tampak lebih biru, musik terasa lebih hidup, bahkan orang-orang di sekitar seolah lebih ramah. Padahal dunia tidak berubah. Yang berubah adalah getaran emosimu. Kamu memandang dunia melalui lensa cinta,
dan realitas pun menyesuaikan diri dengan getaran itu. Sebaliknya, ketika kamu marah atau putus asa, semua terasa salah. Hal kecil bisa jadi besar, dan setiap kejadian terasa menentangmu. Lagi-lagi, bukan dunia yang berubah, tapi frekuensi batinmu yang bergeser. Inilah sebabnya mengapa banyak guru spiritual mengatakan, perbaiki dunia dalam dirimu, maka dunia luar akan ikut berubah. Karena yang disebut dunia, sejatinya hanyalah proyeksi dari kesadaran kita sendiri. Namun, memahami ini bukan berarti kita bisa memperlakukan alam semesta seperti mesin otomatis. Pikirkan, minta, langsung dapat. Tidak, semesta tidak bekerja seperti vending machine yang tinggal dimasukkan koin dan keluar hasilnya. Ada proses yang melibatkan keselarasan antara niat, emosi, tindakan, dan keikhlasan. Banyak orang gagal menerapkan konsep vibrasi bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu memaksakan hasil. Mereka berpikir positif di permukaan, tapi di dalam hatinya masih penuh ketakutan dan keraguan. Padahal semesta tidak merespons kata-kata kita, tapi energi di balik kata-kata itu. Kamu bisa berkata saya kaya, tapi jika di dalam hatimu kamu merasa miskin, semesta hanya menangkap getaran miskinnya, bukan kata-kata kayanya. Inilah seni sejati dari aligning vibration, menyelaraskan perasaan, pikiran, dan keyakinan dalam satu frekuensi. Ketika itu terjadi, hal-hal mulai mengalir secara alami. Kamu berhenti memaksa, tapi justru mulai menerima. Dan saat kamu berhenti berusaha terlalu keras, semesta punya ruang untuk bekerja. Ada pepatah kuno dari timur yang mengatakan, air tidak memaksa dirinya mengalir, ia hanya mengikuti gravitasi. Begitu juga dengan hidup. Ketika kita mencoba mengontrol segalanya, kita malah menciptakan hambatan. Tapi ketika kita mempercayai aliran kehidupan, energi kita menjadi selaras dengan ritme semesta. Dan dari sanalah datang yang disebut keajaiban. Beberapa orang menyebut momen itu sebagai sinkronisitas, kejadian kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Seperti tiba-tiba bertemu orang yang membawa solusi dari masalahmu, atau menemukan peluang yang selama ini kamu cari tanpa sengaja. Dalam pandangan spiritual, itu bukan kebetulan, itu adalah semesta yang sedang berbicara. Jadi, apakah alam semesta benar-benar merespons pikiran kita? Mungkin jawabannya bukan ya atau tidak, melainkan tergantung seberapa dalam kamu memahami dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, pikiran hanyalah pintu masuk. Yang lebih dalam adalah kesadaran. Dan kesadaran bukan sekadar berpikir, tapi menjadi. Ketika kamu menjadi seseorang yang penuh kasih, kamu menarik kasih. Ketika kamu menjadi seseorang yang damai, dunia di sekitarmu pun menjadi damai. Ketika kamu menjadi seseorang yang percaya, semesta pun ikut percaya padamu. Realitas bukan sekadar cermin dari apa yang kamu pikirkan, tapi dari siapa kamu di dalam dirimu. Mungkin disitulah rahasia terbesar alam semesta bersembunyi. Bahwa semesta bukan entitas di luar sana, melainkan gema dari energi yang kamu pancarkan dari dalam diri. Dan mungkin, jika kita bisa benar-benar memahami ini, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dikejar. Kita tidak perlu memaksa rezeki, cinta, atau keberuntungan datang. Kita hanya perlu selaras. Karena ketika kamu selaras, yang kamu cari mulai mencari kamu. Ketika kamu berhenti berlari, semesta mulai mendekat. Dan disitulah kita akhirnya sadar, alam semesta tidak pernah diam. Ia selalu merespons setiap kali kita benar-benar hadir.